Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Jumpa lagi ya pada pelajaran ekonomi. Jadi, hari ini kita akan meneruskan tentang menganalisis transaksi keuangan tentang persamaan dasar akuntansi. Ini kan soal yang minggu lalu saya berikan. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Setelah itu, Bu Ulfa terangkan bagaimana cara menulisnya pada kolom persamaan dasar akuntansi. Diketahui perusahaan Diana mendirikan perusahaan pada tanggal 1 September 2017 dengan data keuangan sebagai berikut. Ada kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, dan modal. Nah, ini kan kita hari ini mau latihan menganalisis transaksi dulu ya. Jadi data ini kita abaikan dulu. Data ini akan kita gunakan ketika nanti kita sudah melakukan pencatatan pada kolom persamaan dasar akuntansi. Begitu ya. Nah, kita latihan kayak minggu kemarin dulu. Menganalisis. Ini ada berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebetulan hanya ada 10 transaksi. Jadi, cukup sedikit untuk kita bahas ya. Nanti kita kalau sudah dibahas, kita masukkan ke kolom persamaan dasar akuntansi. Setiap soal tidak selalu ada saldo akhirnya ya. Kebetulan perusahaan Diana ini memiliki saldo akhir ada kas perlengkapan peralatan utang usaha dan modal ya di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya. Jadi kita abaikan dulu ini, sekarang kita latihan menganalisis dulu. Nomor 1 yaitu tanggal 2. Jawabannya apa? Membayar sewa gedung 6 juta untuk 6 bulan. Nah, ini bisa dicatat sebagai sewa dibayar di muka atau harta, bisa juga dicatat sebagai di beban. Tetapi sekarang kita kan sedang menganalisis persamaan dasar akuntansi ya. Berarti gimana? Uangnya perusahaan sudah buat membayar sewa, berarti uangnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Kas berkurang 6 juta. Karena kasnya berkurang, berarti pasangannya apa? Kan kemarin harta sama dengan utang ditambah modal. Kolom kirinya berarti yang berpengaruh itu harta, kasnya. Berarti kolom sebelah kanannya kan harus balance. Berarti modal berkurang 6 juta. Itu jawaban untuk tanggal 2. Sekarang lihat lagi, kita kerjakan tanggal 5. Menerima pendapatan jasa 1.800.000. Kita menerima pendapatan jasa karena kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan. Pelanggan membayar kepada perusahaan, berarti kita menerima apa? Uang. Uang itu apa berarti? Kas. Kasnya bertambah 1.800.000. Karena kasnya bertambah, otomatis modalnya juga bertambah. Modalnya bertambah 1.800.000. Nah, sekarang tanggal 10. Kita kerjakan. Membayar utang 5 juta. Nih ya, tadinya punya utang 20 juta kan saldonya. Kita, perusahaan Diana, kita kan sebagai perusahaan. Tempatkan diri kalian itu selalu menjadi perusahaan. Uang perusahaan buat membayar utang, berarti uangnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Kas berkurang 5 juta. Pasangannya apa? Kalau kasnya berkurang, tadi sudah buat bayar utang, berarti utangnya juga berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 12. Membeli peralatan 3 juta secara kredit. Ingat-ingat kalau secara kredit berarti itu secara utang, secara faktur. Kita belum memberikan uang.
Berarti kita kan beli peralatan. Perusahaan jadi punya peralatan. Otomatis peralatan bertambah 3 juta. Mengeluarkan uang apa enggak? Tidak, karena belinya secara kredit. Berarti punya apa? Punya utang bertambah 3 juta. Sekarang lihat tanggal 15. Membeli perlengkapan 1.100.000 secara tunai. Kalau tadi beli peralatan dengan kredit berarti belum bayar, sekarang tanggal 15 beli perlengkapan tapi sudah bayar, berarti kita mengeluarkan uang tunai. Kasnya berkurang 1.100.000, kita jadi punya perlengkapan sebesar, bertambah, kan udah punya perlengkapan, 1.100.000. Tanggal 17, membayar beban listrik. Karena buat bayar listrik berarti uang perusahaan kan berkurang. Berarti kasnya berkurang 350.000. Karena kasnya berkurang, tadi udah buat bayar, berarti modalnya juga berkurang 350.000. Tanggal 18, membayar beban telepon sama, berarti kasnya berkurang 300.000. Beban telepon, harusnya kan kita jadi punya beban telepon, karena ini kan persamaan dasar akuntansi, berarti modalnya juga berkurang 300.000. Nanti keterangannya beban telepon. Sama beban air juga, berarti kasnya berkurang 250.000. Modalnya juga berkurang 250.000. Menerima pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa. Ya. Seperti tadi kita sudah memberikan jasa, kemudian pelanggan membayar kepada kita. Berarti kasnya bertambah 2.500.000. Modalnya juga bertambah 2.500.000. Sekarang bedakan sama tanggal 26. Menerima pendapatan jasa dengan bukti faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Berarti kita kan sebagai perusahaan harusnya kita menerima pendapatan dari CV Indah 3 juta. Tetapi CV Indah belum bisa membayarkan kepada perusahaan Diana. Maka perusahaan Diana memiliki piutang atau tagihan. Piutang kepada CV Indah sebesar 3 juta. Nah, pasangannya apa berarti? Karena ini tadi pendapatan, otomatis nanti modalnya juga akan bertambah 3 juta jika sudah dilunasin. Oke, inilah kunci jawaban dari latihan analisis transaksi persamaan dasar akuntansi perusahaan Diana, tugas yang minggu lalu. Ya, kira-kira kalian betul semua atau ada yang salah atau salah semua ya. Nah, kalau kalian masih belum paham, silakan diulang-ulang lagi penjelasan Bu Guru waktu yang modul kemarin sehingga kalian itu bisa memahami dengan mudah, dengan berulang-ulang, jadi tidak lupa lagi. Dan kalian bisa nanti mendownload soal-soal di Google banyak ya tentang cara menganalisis bukti transaksi. Atau kalian bisa melihat di buku ekonomi yang sudah dipinjamkan dari Perpus nantinya. Di situ juga banyak soal-soalnya. Nah, kalau sudah bisa menganalisis transaksi, sekarang kita di video selanjutnya akan saya
pandu gimana caranya menuliskan hasil ini tadi, ini jawaban ini, ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Begitu ya. Cukup sekian video yang pertama ini, kita lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.